Halo Bu Agnes dan teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Dias Anja Pratiwi dengan NIM 211134118. Nah, buku cerita ini diperuntukkan untuk kelas 5 dengan KD 3.4 yaitu menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Nah, dengan buku cerita ini mengandung nilai karakter mengenai kerjasama untuk membangun kerukunan di sekolah dengan nilai pendidikan karakter yaitu kerjasama dan kerukunan. Nah, alasan saya mengangkat cerita ini dengan tema tersebut karena saat itu banyak sekali siswa yang acuh tak acuh terhadap sesama. Nah, ini adalah cover untuk buku cerita saya dengan judul Kalau Bukan Kita Siapa Lagi, dengan tampilan menggambarkan suasana awal dari konflik tentang permasalahan atau yang mengangkat cerita ini itu mengenai halaman sekolah yang sangat kotor. Nah, kemudian di halaman 1 saya menggambarkan mengenai memperkenalkan siapa aja sih tokohnya, yaitu ada Anto, Yoga, Desi, dan Rosa. Kemudian untuk halaman yang kedua ini tuh karena di kelas 5 ini saya tidak berfokus kepada gambar tetapi lebih berfokus kepada tulisan. Jadi untuk buku cerita ini tidak semuanya berisi full gambar, melainkan ya ada beberapa, ada gambar, lalu ada tulisan, atau ada gambar saja kemudian atau hanya ada tulisan saja. Nah, untuk di halaman 2 ini tuh menggambarkan awalnya mereka itu suatu pagi Anto, Yoga, dan Desi sedang duduk di pos ronda. Kemudian Desi dan Yoga ini mengajak untuk bermain, namun ternyata Yoga dan Anto ini di hari Seninnya, mereka kan bermain di hari ini tuh hari Minggu. Kemudian di hari Senin besoknya Anto dan Yoga ternyata akan mewakili sekolah untuk pertandingan sepak bola antar gabungan sekolah. Kemudian untuk di halaman 3 akhirnya mereka bersepakat untuk akan bertemu kembali dan mereka akan pergi ke sekolah untuk Anto dan Yoga akan berlatih sepak bola, sedangkan Yoga dan Desi akan bermain sendiri. Nah, kemudian di halaman 4 akhirnya mereka itu berjalan untuk mengobrol sambil berjalan sampai menuju ke sekolah. Namun hal yang tak terduga yaitu di sekolah yaitu halaman sekolah yang sangat kotor sehingga membuat terkejut dari Desi, Yoga, dan Anto dan Rosa. Karena biasanya di sini ada tambahan tokoh yaitu Pak Santo sebagai penjaga sekaligus tukang kebersihan sekolah. Kok tumben sekali Pak Santo ini tidak membersihkan halaman? Mengapa halaman sekolah ini sangat kotor? Nah, kemudian di halaman 5 ini mereka mendapati Pak Santo ini ternyata jatuh di bawah pohon mangga. Kemudian mereka menanyakan apa yang sedang terjadi. Nah, ternyata Pak Santo ini berniat untuk mengambil buah mangga karena sudah waktunya panen. Kemudian Pak Santo ini terpeleset dari pohon mangga sehingga terjatuh. Nah, kemudian di halaman 6 ini mereka mengantarkan Pak Santo untuk ke ruang UKS untuk diobati atau untuk beristirahat sebentar. Kemudian hal yang tak terduga ini tuh terjadi. Kemudian di halaman 7 ini ada Ibu Yanti. Ibu Yanti itu adalah wali kelas 6, di mana hari esoknya di hari Senin itu ruang kelas 6 ini akan digunakan untuk ujian kelas 6. Namun Bu Yanti ingin mengecek apakah sudah dibersihkan. Namun Ibu Yanti ini terkejut, mengapa ruang kelas ini masih sangat kotor padahal besok sudah akan digunakan untuk ujian. Kemudian dengan gambaran, saya memberikan tambahan gambaran mengenai ruang kelas yang sangat kotor dan sangat berantakan untuk meja dan kursinya. Kemudian di halaman 8, Anto yang mendengar suara Ibu Yanti dari ruang kelas 6 kemudian menghampirinya dan bertanya apa yang sedang terjadi. Kemudian Bu Yanti menjelaskan mengapa ini ruang kelas 6 ini masih kotor. Kemudian Anto menjelaskan kepada Bu Yanti yang terjadi kepada Pak Santo. Nah, kemudian di halaman 9 ini Ibu Yanti menghampiri Pak Santo yang ada di ruang UKS untuk menanyakan kapan ruang kelas 6 ini akan dibersihkan. Kemudian Pak Santo siap akan untuk membersihkan, dan Pak Santo juga menjelaskan apa yang telah terjadi agar tidak ada kesalahpahaman dengan Bu Yanti.
Nah, kemudian di halaman 10 ini Anto yang mendengarkan Bu Yanti dan Pak Santo berbicara. Anto ini kan memiliki sifat yang pengertian dan perhatian, sehingga dia itu memiliki ide untuk membantu Pak Santo, yaitu untuk membersihkan ruang kelas dan halaman 6, karena Anto merasa kasihan melihat Pak Santo yang setelah jatuh dari pohon. Kemudian Santo ini mengajak teman-temannya, yaitu Rosa, Desi, dan Yoga untuk ikut membantunya. Namun ternyata Yoga sejak tadi itu sedang diam saja. Entah, kita tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Yoga. Yoga itu sedang memikirkan bahwa besok itu akan terjadi pertandingan dan tujuan mereka ke sekolah itu adalah untuk berlatih dan bermain sepak bola. Tapi ternyata ternyata Anto ini memiliki pemikiran sendiri, yaitu untuk membantu, sehingga Yoga ini merasa tidak senang. Nah, kemudian di halaman 11 ini tuh menceritakan mengenai Anto, Desi, dan Rosa yang masuk ke ruang kelas untuk berbicara kepada Pak Santo bahwa mereka yang akan membersihkan ruang kelas. Kemudian ditambahkan dengan gambar di mana Pak Santo masih berbaring di ruang UKS di ranjang, dan di sebelah sisinya ada Anto, Desi, dan Yoga yang sedang berbicara dengan Pak Santo. Nah, untuk di halaman 12 ini mereka akhirnya Anto, Desi, dan Rosa ini keluar, dan mereka bertanya kepada teman-temannya dan bertanya juga kepada Yoga, apakah kalian siap untuk membantunya untuk membersihkan ruang kelas. Tapi ternyata Yoga ini menentang kepada mereka, untuk apa kita membersihkan ruang kelas, tujuan kita ke sini itu untuk bermain dan bertanding, untuk berlatih sepak bola. Kemudian terjadilah pertengkaran antara Yoga dan Anto, Desi, dan Rosa. Nah, kemudian di halaman 13 ini akhirnya hanya ada Anto, Desi, dan Rosa yang akan membersihkan halaman sekolah dan ruang kelas, dan mereka akan mengambil dulu alat untuk kebersihannya. Kemudian ini dengan ditambahkan gambar di mana mereka itu seperti berpegangan tangan klub gini untuk oke, ayo kita go, kita bekerja, seperti itu. Nah, kemudian untuk di halaman 14 ini, setelah Yoga sendiri ini tuh sedang duduk melamun di kursi di koridor kelas-kelas gitu. Kemudian Pak Santo ini menghampirinya. Pak Santo sempat mendengar tentang pembicaraan Yoga yang tidak ingin membantu, dan ternyata terjadi pertengkaran sebelumnya. Kemudian di halaman 15 ini Pak Santo ingin meluluhkan atau meminta maaf juga kepada Yoga, karena teman-temannya justru ingin membantu Pak Santo untuk membersihkan. Kemudian Pak Santo ini berinisiatif untuk menceritakan kisah tentang kura-kura yang penolong kepada Yoga, yang sejak tadi itu sebenarnya Yoga itu diam. Nah, kemudian di halaman 16 ini, setelah mendengarkan cerita dari Pak Santo, Yoga ini tuh teringat dengan terjadinya dengan ia dan teman-temannya. Akhirnya ia itu berjalan menuju ke teman-temannya. Ia akhirnya sadar akan perbuatannya tadi, bahwa itu tuh tidak benar, dan dia bersedia untuk membantu teman-temannya. Dan maksud saya Yoga meminta maaf kepada Anto, Desi, dan Rosa. Untuk di halaman 17 ini mereka akhirnya sudah membagi pekerjaan agar sama rata. Kemudian mereka mulai membersihkan ruang kelas dan halaman. Namun ternyata akhirnya Yoga ini tuh sadar bahwa ternyata waktu tuh sering berjalan terus, semakin terus, ternyata tiba-tiba pekerjaan mereka ini semakin cepat, dan akhirnya Yoga ini juga sadar bahwa pekerjaan yang dilakukan bersama-sama dan kerukunan dengan teman-temannya ini terasa sangat senang, dan adanya gotong royong, bekerja sama, itu saling membantu. Kemudian di halaman 18 ini tidak ada teks, melainkan hanya gambar saja yang berisi mengenai suasana setelah mereka membersihkan halaman sekolah dan ruang kelas yang sudah rapi dan bersih. Untuk di halaman 19 ini akhirnya berisi hanya tulisan saja. Mereka memberitahu Bu Yanti bahwa mereka sudah selesai, dan akhirnya Bu Yanti juga mengucapkan terima kasih
kepada mereka karena telah membantu untuk membersihkan ruang kelas dan halaman sekolah. Kemudian di halaman 20 ini mereka, Anto, Yoga, Desi, dan Rosa ini menghampiri Pak Santo untuk memberitahu bahwa mereka sudah selesai membersihkan halaman sekolah dan ruang kelas. Nah, kemudian Pak Santo juga mengucapkan terima kasih. Kemudian Yoga akhirnya juga berkata bahwa ternyata tuh pekerjaan berat itu menjadi cepat dan selesai dan terasa ringan jika dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian Yoga juga meminta maaf kepada Pak Santo karena sempat berpikiran negatif. Di halaman 21 ini merupakan akhir kisah dari cerita ini, di mana Anto, Yoga, Desi, dan Rosa ini berpamitan kepada Pak Santo dan meminta izin untuk dapat bermain di halaman sekolah untuk berlatih sepak bola. Kemudian mereka keluar dengan hati yang gembira dan hari ini tuh mereka mendapatkan banyak pelajaran yang telah diambil. Kemudian ditambahkan dengan gambar di mana mereka tuh berdiri dengan suasana hati yang ceria seperti itu di depan di halaman. Nah, untuk di halaman 22 ini merupakan akhir atau demikianlah akhir dari kisah 4 sekawan ini dan mengenai dan amanat atau pesan dari buku ini yang saya tuliskan juga di dalam buku cerita ini. Baik, terima kasih presentasi dari saya mengenai buku cerita yang saya atau draft buku cerita yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.